Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Eka Prabasari. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada video kali ini aku mau sharing tentang tips untuk mengurangi mual dan muntah pada ibu hamil. So buat teman-teman yang mau tahu seperti apa videonya, keep on watching. Sebenarnya mual dan muntah itu kan hal yang wajar dialami sama ibu hamil. Ada yang ngalamin dari awal kehamilan sampai akhir kehamilan, mual muntah terus. Ada juga yang hanya di awal kehamilan, tapi ada juga yang nggak ngalamin sama sekali. Aku termasuk yang ngalamin di trimester awal, usia 1-4 bulan. Setelah 4 bulan itu aku nggak mual muntah sih, tapi kalau pusing itu masih. Mau ngalamin mual muntah atau nggak ngalamin, karena banyak banget kan ibu-ibu yang galau. Aku hamil tapi aku ngalamin mual muntah, itu wajar apa enggak? Selama pemeriksaan kehamilan kalian itu bagus, artinya nggak ada masalah apapun, bisa dibilang itu nggak ada masalah ya. Jadi itu hal yang wajar, kalian ngalamin atau nggak ngalamin. Kalau di sini dibilangnya hamil kebo, misalnya kalian nggak ngalamin mual muntah. Tapi kalau kalian mual muntah parah sampai nggak bisa makan, sampai kalian dehidrasi, itu juga harus dikonsultasikan ke dokter kandungan kalian atau ke bidan, karena kalian butuh asupan lain supaya kalian nggak dehidrasi. Lalu gimana caranya aku untuk mengatasi atau mengurangi mual muntah? Jadi aku ngalamin mual muntah itu kan dari awal semester pertama usia 1-4 bulan. Habis itu nggak ngalamin mual muntah, tapi pusing iya. Tips yang pertama dari aku adalah dari bangun tidur nih. Bangun tidur, kalau kita langsung bangun itu pasti kelayangan, ujung-ujungnya muntah, mual. Jadi yang aku lakukan adalah berbaring dulu di kasur, rebahan dulu, main HP dulu gitu ya. Kalau udah agak mendingan, duduk pelan-pelan, nggak langsung berdiri ya, duduk dulu. Duduk juga dinikmati dulu duduknya. Kalau udah ngerasa oke, udah ngerasa seimbang, berdiri, tapi juga harus pelan-pelan. Pokoknya semuanya tuh harus pelan-pelan, karena kalau enggak kita pasti kelayangan berujung ke mual berujung ke muntah. Habis itu biasanya aku bangun tidur ke toilet, pipis, terus minum segelas air anget. Nah, minum segelas air anget itu pun nggak langsung segelas langsung diminum, tapi kayak bertahap supaya nggak mual. Karena kalau minum air putih pagi hari, nggak hamil juga kan mual, apalagi pas hamil itu mual banget. Jadi sedikit-sedikit aja. Berikutnya adalah tentang makanan. Jadi yang aku tahu ibu hamil itu harus menghindari makanan yang pedas dan asam ya. Tapi aku termasuk orang yang kalau mual pengennya makan pedas. Kenapa? Supaya nggak mual gitu ya. Kalau makan pedas itu menurut aku kayak ngurangin mualnya. Tapi buat teman-teman memang jangan terlalu banyak makan pedas di awal kehamilan, karena itu nggak bagus juga buat janin. Jadi kalau pagi itu aku sarapan makan nasi pakai telur, kadang telur ceplok, telur dadar, telur rebus. Nanti kalau siang misalnya jam 10 itu aku makan buah. Aku makan buah apa aja sih, buahnya nggak pilih-pilih. Karena kan kalau ibu hamil itu ya sebenarnya pengennya yang seger, nggak selalu asam ya. Kalau asam itu aku nggak terlalu bisa masuk. Kalau habis makan asam malah aku muntah. Jadi aku makan buah yang aku pengen aja, nggak harus yang mangga gitu. Malah aku kayaknya jarang banget makan mangga kalau teman-teman aku nggak makan mangga muda gitu loh. Aku justru makan mangga yang matang, karena pada saat aku hamil awal semester itu lagi musim mangga banget nih. Jadi aku banyak banget makan mangga, tapi bukan yang mentah. Aku lebih suka yang udah matang atau agak setengah matang gitu. Nah, terus tips dari aku, kalian makan sedikit tapi sering. Jadi sekali makan itu jangan langsung banyak, tapi sedikit-sedikit aja. Itu menurut aku berfungsi banget sih buat aku ya. Berfungsi banget. Jadi sering makan, terutama nyemil buah ya. Jangan selalu makan nasi gitu. Biasanya kan kalau makan nasi itu bikin mual muntah gitu ya. Aku tetap makan nasi pagi, habis itu snack jam 10. Snacknya itu biasanya buah. Habis itu makan lagi jam 12 itu makan nasi lagi, nanti snack lagi buah atau jajan gitu ya. Aku tetap jajan sih, tapi memang dibatasi. Nanti jam 3 nih udah lapar lagi, nah itu snack time-nya untuk buah.
sore juga sama tetap aku makan nasi, malamnya snack atau minum. Saran aku kalau kalian nggak bisa nyium bau-bauan bawang-bawangan kayak gitu, kalau aku dulu kan kita harus makan sayur sama buah ya. Nah sayurnya itu aku direbus atau dikukus, tapi jangan setengah mateng ya, harus bener-bener mateng. Jadi aku tetap makan sayur, kadang dicocol sama sambal, itu kan enak banget ya. Atau pakai bumbu kacang, itu juga lumayan enak buat aku. Jadi pokoknya saran aku kalau makan itu sedikit tapi sering, banyakin buah sama sayur, sama protein hewaninya juga gitu. Tapi pas awal-awal hamil itu aku lebih seneng makan ikan sih ya, ikan. Terus kalau daging itu nggak terlalu, jadi aku lebih suka makan ikan-ikan gitu. Awal-awal hamil itu suka banget makan itu. Sampai kalau sekarang sih udah masuk trimester kedua, jadi kayak udah biasa aja. Makan apa aja alhamdulillah sekarang udah bisa makan. Ini adalah minuman. Nah, minuman ini yang pertama sih kita wajib ya untuk minum air putih. Kalau aku disaranin sama dokterku 3-4 liter sehari supaya produksi air ketubanya itu bagus. Terus yang kedua, aku minum jus. Pas aku mau muntah itu aku banyak minum jus alpukat tanpa susu, tanpa gula. Tetap belinya di abang-abang jus gitu, tapi request nggak pakai susu, nggak pakai gula. Karena alpukat doang pakai es itu udah enak banget ya. Jadi aku minum itu setiap jam 12 siang itu kan aku kerja kan. Jadi kalau aku berangkat kerja itu dulu jam 12 siang itu aku berangkat, pasti aku beli jus. Karena biasanya di tempat kerja itu kan mual gitu, sementara sambil ngajar gitu kan. Jadi untuk mengatasi itu aku minum jus. Jus alpukat itu enak banget, gak bikin mual. Jus alpukat itu enak sih menurut aku ya. Jus alpukat, terus paling sering aku minumnya jus alpukat, jarang jus-jus yang lain tuh jarang. Terakhir tuh aku minum jus terong Belanda, itu karena untuk menaikkan HB ku, karena kemarin sempat pusing banget, jadi HB-nya kan harus dinaikin. Ibu hamil gak boleh rendah HB-nya, nanti bisa-bisa anemia, pendarahan pas kelahiran bahaya banget. Terus minum jus, terus minum air kelapa muda, aku juga minum itu sama kelapanya. Pas awal hamil itu aku nggak tahu kalau nggak disaranin untuk minum air kelapa muda ya. Katanya kalau minum air kelapa muda itu udah trimester kedua sampai 3 gitu. Karena aku nggak tahu, tapi aku tetap minum dari awal trimester pertama dan alhamdulillah nggak ada masalah apa-apa, nggak ada kelainan, nggak ada masalah apa-apa. Pokoknya dengan kandungan aku sampai sekarang alhamdulillah. Jadi semua kayaknya tergantung dengan pikiran kita ya guys. Nah itu dari minuman sih itu. Aku banyak minum itu. Terus aku juga bikin bubur kacang hijau, itu kan katanya juga bagus juga kan buat janin kita, supaya nanti pas lahir itu dia rambutnya lebat atau gimana gitu katanya. Jadi aku cari-cari informasi aja lah yang bisa terbaik buat janin kita. Nah aku juga konsumsi namanya Prenagen Emesis ya. Iya, Prenagen Emesis yang trimester pertama yang gambarnya ini. Aku minum itu juga, tapi sayangnya kayaknya aku nggak terlalu cocok, karena kalau minum itu memang nggak mual muntah sih, tapi aku diare, jadi aku nggak cocok minum itu pas awal hamil. Aku ganti ke Prenagen yang strawberry yang bisa diminum pakai es buah yang bisa diminum pakai es. Nah itu aku pakai itu enak banget loh, teman-teman boleh coba ya. Gambarnya yang ini seger gitu, karena dia kan yogurt strawberry gitu, itu seger enak. Terus juga Prenagen itu kan ngeluarin jus buah ya yang dalam kemasan. Nah itu aku juga beli itu bisa ngurangin juga karena rasanya seger. Jadi pas hamil awal semester itu aku pengen makan yang seger-seger gitu, karena kayak kalau nggak makan yang seger tuh mulut rasanya manis terus tuh nggak enak. Oh iya, pada awal trimester pertama itu aku juga lebih suka makan yang asin gurih gitu, asin gurih pedes, manis-manis nggak terlalu suka. Jadi kalau aku lagi ngerasa mual, aku pasti minum atau makannya yang kayak gituan lah, pokoknya yang asin pedes gurih gitu. Nah menurut aku ya, orang hamil itu kan suka banyak pantangan ini itu. Kalau dokter aku sama bidan aku bilang boleh makan apa aja asal mateng, jangan yang setengah mateng. Boleh makan apa aja asal mateng, jangan setengah mateng, dan makan segala sesuatunya itu jangan berlebihan. Jadi sewajarnya aja, sebatas normalnya aja, karena semuanya kan ada aturan ya. Semua yang berlebihan itu pasti nggak baik, kita tahu itu.
Jadi kalau misalnya aku pengen makan yang kata orang itu dilarang, ya udah aku makan aja, tapi memang sedikit. Aku makan nanas makan, tapi sedikit banget. Nggak sebonggol dimakan sendiri itu, enggak, sedikit banget. Jadi segala sesuatunya itu aku tetap makan supaya aku bisa makan gitu. Karena kan aku pilih-pilih makanan nih saat trimester awal. Jadi kan kalau misalnya aku disuruh makan ini tapi aku nggak pengen yang itu, kan nggak enak juga pasti makan. Jadi aku makan aja yang memang aku pengen makan, meskipun itu ke kata orang itu nggak boleh gitu, tapi aku tetap makan sih dalam porsi yang sedikit gitu, supaya nggak kepikiran gitu. Karena kalau orang hamil itu terus kita ngidam nggak diturutin pengennya kita, itu pusing banget, kayak malah tambah mual, tambah pusing gitu kan. Jadi aku beli aja yang pengen aku makan. Mau jajan ya udah aku jajan aja, mau beli siomay aku beli siomay, tapi memang semuanya harus dikontrol, nggak bisa berlebihan, karena yang berlebihan itu nggak bagus. Nah, terakhir tips dari aku adalah nikmati aja mual muntahnya, karena itu kan nggak semua orang ngalamin nih mual muntah. Jadi nggak semua orang bisa ngerasain pengalaman mual muntah di awal kehamilan gitu. Kalau kita ngalamin ya udah, itu kita berarti beruntung gitu. Afirmasi positif ke kita aja, positive thinking. Selama itu nggak sampai bikin kita masuk rumah sakit, dehidrasi segala macam, masih aman, dinikmati aja proses itu, karena artinya kita sehat gitu ya. Kalau yang aku dengar dari dokter itu, beliau bilang mual muntah itu cara Allah untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh kita. Jadi misalnya kita makan nih, dimuntahin, oh berarti mungkin ada yang nggak baik dengan makanan itu, makanya dikeluarin sama kita lagi. Itulah rencana Allah ya, maksudnya untuk melindungi janin kita gitu, katanya kayak gitu. Jadi ya udah, dinikmati aja, bersyukur aja, karena kan ini cuma terjadi 9 bulan ya. 9 bulan insya Allah itu waktu nggak lama lah, istilahnya itu nggak berasa banget. Aku aja tahu-tahu udah 5 bulan gitu kan. Jadi ya udah, dinikmati aja, nggak semua orang ngalamin itu. Ada banyak orang yang pengen banget, usaha keras banget untuk mendapatkan keturunan. Kalau kita udah dapet terus kita ngalamin mual muntah, hamil nggak enak, badannya pada sakit, pusing, ya udah, memang udah takdirnya kayak gitu, memang kodratnya wanita hamil tuh kayak gitu. Ya udah, dinikmati aja, karena semua itu kan balik lagi pahala buat kita gitu. Jadi jangan ngeluh, karena kalau kita ngeluh kan bukannya kita yang pengen hamil gitu kan, bukannya kita yang pengen punya keturunan. Orang lain aja mati-matian buat dapetin keturunan, kita udah dapet keturunan, kita udah hamil, tapi kita nggak mensyukuri, nggak menikmati setiap proses dari kehamilan itu. Nah, jadi kan itu kayak kufur nikmat sama Allah kan. Nanti bisa-bisa Allah cabut nikmat itu, kan lebih bahaya lagi. Jadi ya udah, nikmatin aja mual muntahnya, itu nggak akan lama. Jadi ya udah, happy aja dengan mual muntahnya ya. Tapi tetap harus kalian periksain ke dokter kandungan kalian, siapa tahu nanti diberi vitamin untuk mengurangi rasa mual muntahnya itu. Kalau yang parah banget biasanya dikasih vitamin, tapi kalau aku waktu itu nggak terlalu parah dan menurut aku ini masih dalam batas wajar, aku nggak minta vitamin untuk meredakan si mual muntahnya itu. Tapi kalau teman-teman nggak tahan dengan mual muntahnya, boleh bilang ke bidannya mau minta obat untuk mengurangi rasa mual muntahnya. Ada yang ngefek, ada juga yang nggak ngefek ya. Jadi semua balik lagi ke diri kita masing-masing. Pokoknya semuanya tuh harus dinikmati, karena nggak akan berlangsung lama. Insya Allah nanti kalau udah usia 4 bulanan itu udah berkurang, udah enak banget kalau di trimester kedua ini. Jadi buat teman-teman, sabar, insya Allah ya, nanti kita mau ketemu Dede. Jadi ya udah, happy aja terus. Nah, mungkin teman-teman di sini punya tips lain yang belum aku sebutin, boleh banget untuk share di bawah di kolom komentar, supaya teman-teman yang lain yang lagi ngalamin mual muntah ini bisa menerapkan tips dari teman-teman juga ya. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel aku, like video ini, dan juga share ke teman-teman kalian. See you on the next video, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.